Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai stoikiometri. Nah, teman-teman semuanya, kalian tahu tidak apa itu stoikiometri? Jadi, stoikiometri diambil dari bahasa Yunani, yaitu stoision yang berarti zat dan juga metron yang berarti mengukur. Dapat disimpulkan bahwa stoikiometri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif yang ada antara reaksi dan produk pada reaksi kimia. Nah, pada bab stoikiometri ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu konsep mol, dan yang kedua yaitu stoikiometri senyawa, dan yang ketiga yaitu stoikiometri reaksi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep mol. Nah, kalian tahu tidak apa sih itu mol? Mol secara singkat yaitu jumlah zat, atau bisa diartikan dengan satuan SI untuk menyatakan jumlah zat. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman membeli 1 lusin sendok. Nah, 1 lusin sendok itu bisa dinyatakan dengan 12 buah sendok, atau bisa juga dengan kertas. Apabila teman-teman membeli 1 rim kertas, maka 1 rim dinyatakan dengan 500 lembar kertas. Nah, kita masuk ke konsep mol. Jadi, kita akan mempelajari mengenai hubungan antara mol dengan massa, jumlah partikel, dan juga dengan volume gas. Yang pertama yaitu hubungan antara mol dengan massa. Hubungan mol dengan massa berkaitan dengan AR atau MR, di mana AR atau MR ini adalah massa atom relatif. Apabila dalam soal diketahui mol, maka untuk mencari massa, kalian harus mengkalikan mol dengan AR atau MR. Sebaliknya, apabila yang diketahui adalah massa dan kalian ingin mencari mol, maka massa dibagi dengan AR atau MR. Yang kedua yaitu adalah hubungan antara mol dengan jumlah partikel. Hubungan antara mol dengan jumlah partikel berkaitan dengan L. Apa itu L? L yaitu bilangan Avogadro. Apabila pada soal diketahui jumlah partikel dan kalian ingin mencari mol, maka rumusnya adalah jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Sebaliknya, apabila pada soal diketahui mol dan kalian ingin mencari jumlah partikel, maka mol dikalikan dengan bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro itu berapa sih? Jadi, bilangan Avogadro itu adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23. Kemudian hubungan yang ketiga. Nah, hubungan yang ketiga yaitu hubungan antara mol dengan volume gas. Hubungan antara mol dan volume gas berkaitan erat dengan volume molar. Apabila pada soal diketahui mol dan kalian ingin mencari volume gas, maka rumusnya adalah mol dikalikan dengan volume molar. Apabila diketahui volume gas dan kalian ingin mencari mol, maka volume gas dibagi dengan volume molar. Nah, volume molar sendiri dibagi menjadi beberapa keadaan. Yang pertama yaitu volume STP atau volume standar. Volume standar yaitu pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Nah, apabila pada keadaan ini, maka volume molar yang digunakan adalah 22,4 liter per mol. Kemudian keadaan yang kedua yaitu keadaan RTP. Pada keadaan RTP ini suhunya adalah 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Apabila pada keadaan ini, maka volume molar yang digunakan adalah 24 liter per mol. Untuk memperkuat pengetahuan kita mengenai konsep mol pada pertemuan kali ini, kita kerjakan contoh soal berikut ini. Hitunglah mol dari 4,4 gram karbon dioksida jika diketahui ARC sama dengan 2 dan ARO sama dengan 16. Diketahui ARC sama dengan 12, ARO sama dengan 16. Maka MrCO2 sama dengan 12 ditambah dalam kurung 2 dikali 16. Dan hasilnya adalah 44 gram per mol. Kemudian yang ditanyakan adalah mol atau N. Dijawab, N sama dengan massa dibagi dengan massa atom relatif atau MR, di mana massanya adalah 4,4 gram dibagi 44 gram per mol, maka hasilnya adalah 0,1 mol. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah lebih paham mengenai konsep mol? Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah konsep mol sebagai jembatan penghubung, yaitu jembatan penghubung antara satuan satu dengan satuan yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini.
Semoga dapat mempermudah pemahaman teman-teman mengenai konsep MOOC. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.